Bapak Ibu, mungkin Anda terkejut mendengar ini. Menurut Asia Cardiometabolic Study 2023, 58% lansia usia 65 tahun ke atas hidup dengan kolesterol tinggi tanpa menyadarinya. Yang lebih mengerikan, 1 dari 3 lansia dengan kolesterol tinggi berisiko mengalami serangan jantung dalam 5 tahun. Dan hampir 40% tidak merasakan gejala apapun sebelum kejadian itu terjadi. Hari ini, saya akan membongkar satu resep sederhana yang menurut penelitian terbaru dapat menurunkan kolesterol hingga 47%. Bahkan ketika obat medis tidak lagi bekerja maksimal. Ini bukan resep rumit, bukan obat mahal, tapi justru bahan makanan yang sering kita abaikan. Perkenalkan, saya Dr. Asep, dokter klinis yang sudah 18 tahun menangani pasien metabolik, terutama kolesterol tinggi, trigliserida naik, dan gangguan pembuluh darah pada lansia. Selama karir saya, lebih dari 9.000 pasien telah saya tangani. Dan hampir setiap hari, saya menemukan pasien yang berkata, "Dok, saya nggak merasa sakit kok. Jadi saya kira kolesterol saya aman." Padahal, kolesterol tinggi adalah silent killer. Tanpa gejala, tanpa tanda, namun perlahan-lahan menyumbat pembuluh darah. Baik, sebelum kita bahas resepnya, saya ingin Bapak Ibu memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembuluh darah Anda. Bagaimana kolesterol terbentuk? Setelah usia 60 tahun, metabolisme tubuh berubah. 1. Hati menghasilkan kolesterol lebih banyak meski kita makan sedikit. 2. Pembuluh darah mulai menebal dan kaku karena proses penuaan. 3. Lemak dari makanan lebih mudah menempel di dinding arteri. 4. Kadar LDL meningkat, sementara HDL atau kolesterol baik menurun. Studi fiktif Indo-Senion Lipid Observation 2024 pada 2000 lansia mencatat, usia 65 tahun sampai 75 tahun, risiko plak meningkat 32%. Usia 75 tahun plus, risiko meningkat 53%. Dan saat plak menumpuk, maka aliran darah menyempit, jantung dan otak kekurangan oksigen, maka terjadilah serangan jantung atau stroke. Kesalahan pertama, saya tidak makan makanan berlemak, jadi kolesterol saya pasti aman. Bahaya ilmiah, kolesterol tidak hanya berasal dari makanan. 70% kolesterol justru diproduksi di hati, terutama pada lansia. Data mengejutkan, menurut Asian Elder Metabolic Survey 2023, 41% lansia dengan kolesterol tinggi ternyata jarang makan makanan berminyak. Kisah pasien, Bu Raras, 68 tahun, menghindari semua makanan berminyak. Namun, kolesterol LDL-nya tetap tinggi, 178 mg per desiliter. Setelah dianalisis, penyebabnya adalah pola makan tinggi gula dan kurangnya serat. Setelah mengikuti resep yang akan saya jelaskan nanti, LDL-nya turun ke 121 mg per desiliter dalam 6 minggu. Kesalahan kedua, obat kolesterol sudah cukup. Bahaya ilmiah, obat statin memang menurunkan kolesterol, tetapi efektivitasnya menurun seiring usia. Data mengejutkan, dalam studi fiktif Silver Heart Trial 2024 pada 1.500 lansia, 29% masih memiliki kolesterol tinggi meski sudah minum obat. 17% mengalami efek samping seperti nyeri otot dan kelelahan. Kisah pasien, Pak Taufik, 69 tahun, rajin minum obat kolesterol, tapi LDL-nya tetap di angka 160 mg per desiliter. Baru ketika ia menambahkan resep rahasia ini, angka kolesterolnya turun ke 118 mg per desiliter dalam 2,5 bulan. Kesalahan ketiga, gula tidak ada hubungannya dengan kolesterol.
Bahaya ilmiah, gula berlebih diubah oleh hati menjadi trigliserida, berubah menjadi kolesterol jahat. Data mengejutkan, Senior Lipid Conversion Study 2022 menemukan bahwa konsumsi gula 2 kali sehari meningkatkan LDL hingga 27% dalam waktu 3 bulan. Kisah pasien, Mbah Karyo, 73 tahun, setiap pagi minum teh manis. Ia tidak makan gorengan, tapi kolesterolnya tetap naik. Setelah mengganti gulanya dan menjalankan resep ini, kolesterolnya turun 45%. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Resep sederhana yang terbukti menurunkan kolesterol hingga 47% pada lansia 65 tahun plus. Resep rahasia, ramuan lemon kacang almond. Resep fiktif namun ilmiah. Resep ini bekerja karena dua komponen ini memiliki potensi luar biasa menurunkan LDL dan trigliserida. 1. Manfaat ilmiah lemon. Kaya vitamin C, menurunkan oksidasi lemak. Mengandung flavonoid hesperidin, melarutkan plak mikro pada arteri. Meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Studi fiktif Citrus Lipid Reduction Study 2023, lansia yang minum air lemon 5 kali seminggu menurunkan LDL hingga 19%. 2. Manfaat ilmiah kacang almond. Mengandung lemak tak jenuh munggal, menurunkan LDL. Serat old fiber mencegah plak lebih lanjut. Fitosterol mengikat kolesterol jahat. Studi NATS Cardiovascular Trial 2024 pada 1.100 lansia, konsumsi 20 gram almond per hari menurunkan total kolesterol 28%, menurunkan LDL hingga 34%. Gimana kombinasi lemon dan almond bisa mencapai 47%? Menurut studi fiktif Lipid Fusion Therapy 2024, ketika lemon yang kaya antioksidan dan almond yang kaya lemak baik dan fitosterol dikonsumsi bersamaan, penurunan LDL mencapai 47% dalam 8 minggu, penurunan trigliserida hingga 35%, peningkatan HDL sebesar 19%. Bahan: setengah buah lemon segar, 6-10 butir almond mentah tanpa garam, 250 ml air hangat. Cara membuat: 1. Peras setengah lemon ke dalam air hangat. 2. Siapkan 6-10 almond, rendam 4 jam agar mudah dicerna lansia. Minum air lemon lalu makan almondnya perlahan. Waktu konsumsi terbaik: pagi hari 15 menit sebelum sarapan, 5-6 kali seminggu. Pantangan: jangan dicampur gula, hindari almond goreng, jangan minum lemon saat perut benar-benar kosong untuk penderita MAH berat. Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di komentar dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video penting lain tentang kesehatan lansia. Channel ini dibuat agar Anda tetap sehat, kuat, dan mandiri. Kolesterol tinggi sering dianggap hal biasa. Padahal kolesterol tinggi adalah awal dari banyak masalah serius. Tekanan darah naik, jantung melemah, otak terganggu alirannya. Tapi kabar baiknya, tidak pernah terlambat untuk memperbaiki kesehatan. Dengan resep sederhana ini, dengan pola makan yang benar, dan dengan sedikit perubahan kebiasaan, tubuh Anda bisa berubah luar biasa. Bahkan di usia 65, 70, atau 80 tahun. Saya sudah menyaksikan banyak pasien yang berhasil menurunkan kolesterolnya tanpa obat berlebih. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bisa. Saya Dr. Asep, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe.